Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Semua membahas masalah keistimewaan bulan Ramadan. Namun dalam hati kecil banyak orang itu masih kurang mengistimewakan Ramadan. Sama halnya dengan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Setiap pekan kita bertemu dengan hari Jumat. Karena seringnya kita menjumpai hari Jumat, kita abai. Kita tidak merasakan lagi keistimewaan bulan Jumat. Kalau tidak ditafakuri dengan sungguh-sungguh, mengkhawatirkan Ramadan akan bernasib seperti halnya hari Jumat. Ramadan akan menjadi bulan yang biasa-biasa saja dalam hati semua manusia. Bagaimana cara agar Ramadan selalu menjadi yang istimewa dalam hati kita? Ada beberapa kiat, diantaranya yang pertama adalah sadari bahwa Ramadan adalah bulan hadiah bagi Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingat kisah Nabi Musa yang memohon kepada Allah dengan perkataannya seperti ini, "Wahai Allah, saya membaca dalam sebuah kitab ada sebuah umat yang mereka selalu membuat banyak dosa dan selalu berbuat maksiat. Ketika datangnya bulan Ramadan, mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Engkau. Kemudian Engkau mengampuni dosa mereka semua dan bagaikan mereka itu seperti bayi yang baru lahir. Ya Allah, jadikanlah keistimewaan itu untuk umat-umatku." Apa jawab Allah? Tidak, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita yang mendapat hadiah istimewa tersebut dari Allah. Yang kedua, sadarilah kita selalu mengulang-ulang dosa, kita selalu mengulang-ulang maksiat. Karena apa? Kalau kita tidak mengingat-ingat kalau kita pernah punya dosa, kita kurang mengistimewakan Ramadan, kita kurang bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Karena kita menganggap diri kita sudah baik. Padahal orang yang merasa baik itu adalah orang yang sangatlah jelek. Seperti yang dikatakan Sayyidah Fatimah ketika ditanya, "Wahai Sayyidah, siapakah orang yang paling jelek?" Orang yang paling jelek adalah mereka yang merasa dirinya paling baik. Ketiga, kiat agar Ramadan selalu terasa istimewa dalam hati kita adalah jangan berputus asa. Setelah kita mengingat-ingat dosa kita, maksiat kita, maka trik yang ketiga yaitu jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Karena dengan kita berputus asa, berarti kita menganggap kalau Allah tidak mampu memberikan apa yang kita minta. Allah tidak mampu memberikan ampunan kepada kita. Padahal dengan seperti itu adalah dosa terbesar sendiri. Kiat selanjutnya yang nomor 4, yaitu yakinlah bahwa Ramadan ini adalah titik balik menuju kebaikan. Seandainya kita bersangka seperti ini, Ramadan ini saya yakin kalau saya akan mendapatkan kebaikan dengan kesungguh-sungguhan dan Allah akan memberikan hal itu, maka Allah akan memberikannya. Akan tetapi kalau kita beranggapan Ramadan hal seperti yang biasa-biasa saja, seperti yang kemarin, saya juga tetap seperti ini, amal-amal saya juga tetap seperti ini, maka apa yang akan kamu peroleh juga seperti itu. Karena dalam hadis qudsi, "Anna inda abdi rabbibi," saya ada pada prasangka hambaku. Seandainya engkau menyangkakan seperti itu, maka itu yang akan diberikan kepada Allah. Terakhir yang harus kita lakukan untuk mengistimewakan Ramadan adalah berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, kita akan merasa hina, kita akan merasa lemah, kita akan merasa kurang amal. Karena melihat mereka yang begitu banyak amal, begitu banyak ilmu, begitu banyak ibadah yang mereka lakukan dibanding kita akan berusaha seperti mereka. Akan tetapi kalau kita berkumpul dengan orang yang tingkat kesolehannya lebih rendah daripada kita, ada dua kemungkinan atau dua bahaya yang akan merasuk pada kita. Yang pertama, kita akan malas beribadah, kita akan kesulitan untuk meningkatkan rasa ketakwaan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, maka yang kedua adalah kita akan merasa sombong karena kita merasa lebih baik daripada orang-orang di sekitar kita.
Jadi pada bulan Ramadan ini marilah kita berkumpul dengan orang-orang soleh yang mengistimewakan Ramadan agar kita juga bisa mendapatkan atau merasakan mengistimewakan Ramadan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.